Sobat Axelbit, bertemu lagi dengan saya Belly. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya nge-backup suatu konfigurasi. Untuk mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi, alangkah baiknya kita membackup konfigurasi router kita secara berkala. Ada beberapa faktor yang mengharuskan kita untuk membackup konfigurasi router kita. Faktor yang pertama adalah ketika ada hal-hal yang tidak inginkan terjadi. Contoh ada orang iseng mau mereset router kita, tapi di kejauh hari kita udah membackup konfigurasi router kita. Jadi konfigurasi tetap masih ada. Faktor kedua adalah jika kita ingin mengganti perangkat mikrotik kita. Kita mau memindahkan konfigurasi dari router lama ke router yang terbaru. Jadi kita perlu nge-backup dulu di konfigurasi router lama, lalu kita restore atau kita pindahkan ke router yang terbaru. Di Mikrotik Router OS sendiri, untuk membackup konfigurasi itu ada dua cara, yaitu dengan backup itu sendiri, dengan menu backup. Yang kedua dengan menggunakan menu export. Jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar menu backup dan ekspor pada Mikrotik Router OS. Kita langsung aja ke konfigurasinya. Oke, pertama-tama kita bahas yang menu backup dulu ya. Sebelumnya kita masuk dulu ke router kita masing-masing. Di sini saya nge-reportnya pakai Winbox. Download, konekkan. Oke, untuk menu backupnya itu menunya ada di bawahnya queue. Ada menu files, ya diklik aja. Lalu ada menu backup, di sini diklik. Nah, parameter yang harus diisi sebenarnya nggak harus ya. Yang diisi itu ada 3 ya, yaitu nama, password, dan encryption-nya. Tapi untuk mengisi nama atau password backup ini itu bisa nggak diisi, bisa tidak diisi atau dikosongi. Jadi namanya bisa dikosongi, passwordnya bisa dikosongi. Tapi dengan catatan jika passwordnya dikosongi, down encryption-nya dicentang ini. Oke, di sini saya coba langsung backup aja. Namanya saya kasih contoh backup. Tes backup lalu di sini saya nggak mau ngasih password, jadi down encryption saya centang, lalu saya backup. Otomatis file backupnya itu masuk ke menu file list di sini. Tapi nggak cukup di sini, karena kalau routernya ini diinstal ulang, itu menu atau directory file-file yang di sini tuh kehapus semua. Jadi ikut hilang. Jadi kita perlu pindahkan file backup yang ada di file list ini menuju ke laptop kita masing-masing atau PC kita masing-masing. Caranya tinggal gampang di drag and drop aja, karena saya di sini pakai Windows, jadi di drag and drop aja. Nah, di sini udah kesimpan di laptop. Di sini kita sudah selesai melakukan backup file. Nah, caranya gimana kalau kita mau nge-restore? Kalau kita mau nge-restore, caranya di sini coba saya edit dulu ya. Edit berapa dulu, kita tambahkan IP aja. Kita cek, setelah kita edit, lalu kita restore datanya kembali, apakah konfigurasinya seperti semula atau tetap dengan ada editannya. Contoh aja saya kasih IP segini di ether 54 contoh. Oke. Di sini kan ether 4 udah ada IP-nya. Ini kalau konfigurasi sebelumnya kan nggak ada IP-nya ya. Coba saya yang ini dihapus dulu ya, ibaratkan ini nggak ada tadi. Backup-nya masih di laptop. File dari di laptop ini kita drag and drop aja menuju ke Winbox-nya. Otomatis masuk ke file list. Nah, setelah masuk ke file list, ini diklik dulu lalu di restore. Karena tadi kan nggak ada passwordnya kan, jadi nggak perlu ngisi password. Lalu di restore aja. Nah, ketika nge-restore backupan kita, otomatis router kita itu nge-reboot. Jadi kita tunggu aja sampai masuk ke menunya lagi, masuk ke router OS-nya lagi.
muncul ya. Kita masuk lagi, kita cek konfigurasinya sama seperti semula apa masih ada datanya. Nah, IP-nya kembali seperti yang semula ya. Jadi di Ether 4 tadi kan sudah saya tambahkan IP, saya edit. Ketika saya restore kembali, balik ke konfigurasi semula sebelum kita mengedit. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang versi ekspor. Nah, untuk mengekspor di menu GUI-nya nggak ada. Jadi kalau kita mau ekspor file, kalau mau nge-backup konfigurasi router kita pakai menu ekspor, kita perlu ngetik di CLI. Nah, jadi untuk perintahnya adalah kalau kita mau ngekspor berarti ketik aja export, lalu kita ketik files sama dengan. Nah, file sama dengan itu namanya. Untuk namanya opsional, terserah mau kasih apa. Contoh di sini saya coba pakai tes export, tes export. Lalu kita enter aja. Setelah kita enter, kita cek di files. Nah, udah muncul ya. Nah, untuk backup melalui export ini itu bisa kita backup hanya sebagian konfigurasi aja. Maksudnya gimana? Contoh, di sini kan saya ada konfigurasi IP address kan ya, IP address. Lalu saya ada konfigurasi DHCP server, ada konfigurasi wireless. Nah, di sini saya coba mau nge-backup hanya bagian IP address-nya aja. Kalau kita pakai export bisa, tapi kalau kita pakai backup nggak bisa, karena backup itu sifatnya lebih kaku, jadi dia membackup seluruh konfigurasi. Tapi kalau kita pakai export, kita bisa membackup sebagian konfigurasi aja. Nah, untuk caranya kalau kita membackup sebagian aja, itu kita perlu masuk ke directory filenya dulu. Contoh, di sini kan saya mau nge-backup IP address-nya dulu, jadi ketik aja IP dulu. IP, lalu kita enter. Ini baru kita masuk ke menu IP. Masuk ke menu IP ini, lalu ketik aja address. Enter lagi. Tab, kita mau lihat menunya apa aja yang ada di ini. Nah, ada menu export ya. Export, kita tab lagi. Nah, IP address export. File, namanya apa? Contoh saya kasih nama IP only. Otomatis masuk ke file. Nah, IP only dan TS export. Oke, selanjutnya kita pindahkan file ekspornya ini ke laptop kita masing-masing. Drag and drop aja. Nah, untuk kita mau mengimport, itu kita perlu ngereset router kita secara keseluruhan. Jadi ketika di sini saya mau import ya, saya reset dulu router saya. Reset dulu. Jadi minusnya kalau kita mau import ya gitu, kita harus memastikan konfigurasi. Ribetnya kalau kita mau import itu kita harus memastikan konfigurasi router kita itu bersih, nggak ada konfigurasi sama sekali. Tapi kalau kita pakai restore, kita nggak perlu ngeriset konfigurasi router kita. Kita tunggu dulu sampai masuk lagi. Oke, kalau udah muncul kita lanjut aja langsung. Izin masuk, lalu kita pindahkan file yang ada di laptop ke pinbox. Yang best export juga, yang IP only juga. Oke. Nah, setelah itu pergi ke new terminal dan kita coba import. Untuk perintahnya import adalah import lalu file sama dengan lalu kita tab aja. Ini akan muncul dua, langsung kita pilih yang tes export di enter. Nah,
script file load and execute successful. Kita coba lihat konfigurasi kita di IP address. Oke, udah muncul semua ya. Oke, jadi untuk konfigurasi untuk mengimport file export itu kayak gitu. Jadi dia nggak butuh ribut sebagaimana kayak backup. Kalau kita nge-restore kan kita ngeribut dulu, tapi kalau kita ngimport itu nggak perlu ngeribut. Cuman kalau ngimport, konfigurasi router yang ingin kita importkan file export itu harus bersih terlebih dahulu. Nah, apa perbedaan dari kedua menu tersebut? Perbedaannya adalah untuk backup dan export itu ada di ini. Nah, untuk backup itu dia formatnya berbentuk .backup, sedangkan untuk export dia formatnya berbentuk .rsc. Dan backup ini dapat digunakan di UI maupun di CLI, sedangkan untuk export itu hanya bisa digunakan di CLI seperti yang saya bilang tadi. Karena di menu GUI itu nggak ada menu ekspor. Nah, untuk backup ini dia lebih aman karena dia bisa ditambahkan atau disisipkan password. Tapi kalau ekspor dia nggak perlu. Bukannya nggak perlu sih ya, dia nggak bisa, tidak dapat menambahkan password di file backupnya. Nah, untuk backup juga namanya dapat dikosongkan. Namanya dapat dikosongkan jika ekspor itu namanya wajib diisi. Jadi sebelum kita ngetik export, lalu kita file sama dengan namanya. Jadi wajib diisi untuk namanya file export. Dan untuk backup itu dia tidak dapat dibaca dengan teks editor biasa seperti Notepad dan lain-lain. Tapi kalau ekspor dia bisa. Karena apa? Karena kalau backup dia berbentuk binary filenya. Tapi kalau ekspor dia berbentuk plain text. Oke, saya kasih contoh. Tadi kan kita udah nge-backup dan nge-ekspor ya. Saya kasih bedanya. Nah, ini bedanya ya. Untuk ekspor jadi berbentuk plain text. Jadi bisa dibaca dengan text editor biasa seperti Notepad pada umumnya. Dan di Notepad ini kita juga bisa mengedit konfigurasinya. Contoh, di sini kan ada yang namanya IP address ya. IP address-nya 172.1677.22/30. Nah, di file editor ini di Notepad ini kita juga bisa mengedit IP address-nya. Contoh, di sini saya edit /24. Di sini saya edit /24 ya. Nantinya jika kita mengimpor script ini ke router kosongan, nantinya akan di IP address-nya bukan /30 lagi, lalu diganti jadi /24. Jadi ketika kita mengotak-atik konfigurasi bisa pakai Notepad jika file itu berbentuk .rsc ya. Kalau dia .backup bahasanya binary, nggak bisa dibaca oleh manusia biasa. Jadi harus punya kekuatan untuk membaca ini. Upgrade skill. Dia bisa dibaca. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke perbedaan backup dan export. Backup ini dapat dilakukan, nah ini bedanya tadi sudah saya jelaskan. Untuk backup ini dia lebih kaku, jadi dia hanya membackup seluruh konfigurasi aja. Dia nggak bisa nge-backup sebagian konfigurasi. Tapi kalau ekspor dia dapat membackup sebagian konfigurasi. Contoh seperti saya contohkan tadi, kita dapat membackup hanya IP address-nya aja. Konfigurasi yang lainnya tidak ke backup, cuma IP address-nya aja yang ke backup. Selanjutnya perbedaan dari restore dan import. Nah, ini kalau restore dia perlu reboot dulu setelah nge-restore. Seperti yang saya omongkan tadi, kita praktekkan tadi ya, ketika kita nge-restore itu otomatis routernya tuh nge-reboot. Tapi kalau kita import kita nggak perlu yang namanya nge-reboot. Cuman kalau kita import kita perlu mengkosongkan konfigurasinya terlebih dahulu sebelum kita mengimport. Nah, kenapa itu? Karena di menu ketiga ini restore ini dapat mengoverride konfigurasi, sedangkan yang import tidak dapat. Maksudnya gimana? Ibaratkan di sini saya punya dua router ya.
Jadi kalau restore ini dia dapat mengoverride konfigurasi, yaitu ketika ada router ya, router ini sudah ada konfigurasinya. Lalu di laptop saya sudah ada file backup. Lalu file backupnya itu saya backup, saya restore di router ini. Otomatis konfigurasi yang ada di router ini sebelumnya itu ketimpa dengan konfigurasi backupnya. Jadi konfigurasi sebelumnya itu hilang, diganti dengan konfigurasi backup. Seperti itu. Tapi kalau import dia nggak dapat mengoverride. Jadi ketika ada konfigurasi ya, ketika router ini sudah ada konfigurasi, lalu kita import file ekspornya berbentuk .rs itu dia tidak dapat ke import karena masih ada konfigurasinya. Jadi dia itu nggak dapat mengoverride, nggak dapat menimpa. Makanya itu dia harus di reset dulu sebelum mengimport. Seperti backup dan export, restore juga dapat digunakan di GUI maupun di CLI. Sebaliknya jika import dia tidak dapat digunakan DOI, cuman dia hanya dapat digunakan di CLI. Oke, yang terakhir untuk restore ini hanya dapat melakukan restore pada router yang sama. Dan untuk import sebaliknya dia dapat melakukan pada router yang berbeda. Maksudnya apa? Ibaratnya ini ada dua router ya. Ada dua router. Untuk restore, kalau restore, memang kita ada dua router. Oke, untuk restore dulu ya. Kalau restore, pada tangan saya, umpama saya sudah saya backup. Saya pindah di laptop. Lalu, saya coba nge-restore-nya tuh di router yang berbeda. Di router tangan kiri saya. Saya restore ke router ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi akan konfigurasi pada router yang tangan kiri saya ini, router yang berbeda ini, akan error. Interface-nya ganti nama dan lain-lain, pokoknya error. Jadi kalau kita nge-backup suatu file, itu nge-restore-nya harus di router yang sama. Contoh, kalau kita nge-backup di router ini, restore-nya harus di router yang ini. Harus yang ini. Meskipun tipenya sama, itu tetap nggak bisa. Harus pada router yang sama. Tapi kalau import, dia fleksibel. Dia dapat mengimport pada router yang berbeda. Contoh, saya nge-ekspor konfigurasi router tangan kanan saya, panggil aja router A ya. Saya mengimpor router A, saya mengekspor router A, lalu saya ngimpornya di router B. Itu bisa. Nah, jadi seperti itu caranya kita untuk meng-backup maupun mengekspor konfigurasi pada MikroTik RouterOS. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami tentang materi yang saya jelaskan tadi, bisa tanyakan di kolom komentar aja. Dengan saya Welly, see you to the next configuration.